Halo semua ya, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan bicara tentang sebuah rempah yang mungkin sangat akrab di dapur Anda. Namun menyimpan misteri dan sejarah yang jauh lebih besar dari sekadar penyedap rasa. Ya, kita akan menguak kisah di balik cengkeh. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata cengkeh? Mungkin Anda membayangkan sebuah benda kecil, keras, seperti kayu berwarna coklat gelap. Namun, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia besar, cengkeh bukanlah kayu. Sama sekali bukan. Mereka adalah kuncup bunga yang dipetik pada saat yang tepat, sebelum mereka sempat mekar dan memamerkan keindahannya. Mari kita selami anatomi unik dari bunga yang diawetkan ini. Cengkeh merupakan bagian dari keluarga pohon Myrtaceae. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa bentuknya menyerupai paku kecil? Ini semua ada hubungannya dengan waktu panen yang krusial. Jika kuncup ini dibiarkan tetap di pohon, mereka akan mekar menjadi bunga-bunga cantik berwarna putih atau merah muda. Namun, untuk menjadi rempah berharga yang kita kenal, kuncup-kuncup ini harus dipetik saat masih berwarna hijau kemerahan dan masih tertutup rapat. Setelah dipetik, kuncup ini kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Proses pengeringan inilah yang membuat mereka kehilangan sebagian besar kadar airnya. Berubah warna menjadi coklat gelap yang khas dan mengeras. Bagian bulat yang sering kita lihat di ujung cengkeh sebenarnya adalah kelopak bunga yang belum terbuka. Sungguh sebuah metamorfosis yang menakjubkan dari sebuah kuncup menjadi rempah legendaris. Namun, kisah cengkeh tidak berhenti pada anatominya yang menarik. Sejarah cengkeh adalah kisah peradaban, kolonialisme, dan perdagangan dunia yang bergejolak. Selama berabad-abad, cengkeh hanya tumbuh secara alami di segelintir pulau kecil di Kepulauan Maluku, Indonesia, khususnya Ternate dan Tidore. Inilah mengapa Maluku dijuluki sebagai Pulau Rempah. Pada abad pertengahan di Eropa, cengkeh memiliki nilai yang tak terbayangkan. Harganya sangat mahal, seringkali setara dengan emas atau permata, bahkan digunakan sebagai alat tukar. Cengkeh adalah emas hitam yang dicari-cari oleh para pedagang dan bangsawan. Keinginan yang membara untuk menguasai kuncup bunga kecil inilah yang memicu bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda melakukan pelayaran besar mengelilingi dunia, mencari jalur ke sumber rempah-rempah yang tak ternilai ini. Ini bukan sekadar perdagangan. Ini adalah perang rempah yang mengubah peta dunia dan memicu era kolonialisme. Cengkeh bukan sekadar bumbu dapur atau simbol kekayaan. Ia adalah pembangkit tenaga kimia alami. Senyawa aktif utama dalam cengkeh adalah eugenol yang memberikan aroma tajam yang khas. Lebih dari itu, eugenol memiliki sifat anestesi atau pemati rasa, serta antiseptik. Inilah alasan kuat mengapa minyak cengkeh telah lama digunakan sebagai obat tradisional yang ampuh untuk meredakan sakit gigi. Sebelum era lemari es modern, cengkeh juga memegang peran penting sebagai pengawet alami untuk makanan, berkat kemampuannya menghambat pertumbuhan bakteri. Perjalanan warna cengkeh juga menarik untuk disimak. Saat muda, ia berwarna hijau, masih tumbuh di dahan. Ketika siap dipanen, warnanya berubah menjadi merah muda atau kuning. Pada saat itulah kandungan minyak atsiri paling maksimal. Dan akhirnya, setelah dikeringkan, ia menjadi rempah yang kita kenal. Coklat tua hingga hitam, siap digunakan sebagai bumbu atau obat. Sebagai penutup, ada fakta menarik tentang nama cengkeh. Dalam banyak bahasa, nama cengkeh berasal dari kata yang berarti paku. Dalam bahasa Inggris, clove berasal dari bahasa Prancis kuno clou, dan bahasa Latin claves yang keduanya berarti paku. Ini tentu saja merujuk pada bentuk fisiknya yang ikonik. Sungguh luar biasa bagaimana sebuah kuncup bunga kecil ini bisa memiliki dampak sebesar itu pada sejarah, ekonomi, dan bahkan kesehatan kita. Cengkeh adalah bukti nyata betapa berharganya kekayaan alam Indonesia. Apakah Anda terkejut dengan fakta-fakta tentang cengkeh ini? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.